Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Rodatul Jannah dengan NIM 22211111020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas reguler A Stambuk 2022 Universitas Negeri Medan. Pada video ini saya akan membahas yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimana peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu salah satu contoh model pembelajaran yang terdiri dari ciri-cirinya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, dan yang terakhir apa keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran tersebut. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pembelajaran menurut Joyce dan Weil dalam Rusman tahun 2018 halaman 144. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu bagaimana peran model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai pedoman bagi dosen atau guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dosen atau guru dapat menentukan langkah dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu mengenai salah satu contoh model pembelajaran yang terdiri dari ciri-ciri, langkah-langkah, keunggulan, dan kelemahan, serta contoh model pembelajaran tersebut. Nah, contoh model pembelajaran yang saya ambil yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif menurut David dan Roger Johnson yaitu strategi pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil di mana setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda dengan menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi. Sedangkan menurut Rianto tahun 2010 halaman 267 ia mengatakan bahwa hakikat pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang dirancang untuk melatih kecakapan akademis atau academic skills, keterampilan sosial atau social skills, dan interpersonal skill. Adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, yaitu saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, yaitu belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Yang kelima, yaitu belajar dalam kelompok kecil. Yang keenam, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Terdapat 6 langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Maksudnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Yang kedua yaitu penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa. Nah, yang ketiga yaitu atur siswa menjadi kelompok belajar. Maksudnya yaitu guru memberitahu pengelompokan kepada siswa. Nah, yang keempat yaitu membimbing kelompok belajar. Maksudnya guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan seorang siswa dalam kelompok belajar. Yang kelima yaitu evaluasi.
Maksudnya, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Nah, yang keenam yaitu beri penghargaan. Maksudnya, guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Adapun keunggulan dan kelemahan dalam model pembelajaran yaitu keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi pembelajaran diantaranya yaitu melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi mereka dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir mereka sendiri untuk menemukan informasi dari berbagai sumber dan belajar dari siswa yang lain. Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek kepada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan mereka serta menerima segala perbedaan. Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Melalui pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide atau pemahaman mereka sendiri untuk menerima umpan balik. Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan kemampuan berpikir abstrak menjadi nyata. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan, memotivasi, dan memberi rangsangan untuk berpikir. Adapun kekurangan dalam pembelajaran kooperatif diantaranya yaitu bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terhambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang didasarkan kepada kemampuan secara individu. Oleh karena itu, idealnya pembelajaran kooperatif selain siswa belajar, bekerja sama, siswa juga harus belajar bagaimana cara membangun kepercayaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.